Kades Tiuh Memon, Kabupaten Tanggamus, Tony Aritama, ditangkap oleh Polda Lampung atas kasus penyalahgunaan narkoba. Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berhasil mengamankan 6,18 kg sabu dari tangan tersangka. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan wawancara eksklusif Tribun Lampung. Dalam wawancara eksklusif tentunya kita akan membahas suatu topik yang sedang hangat-hangatnya nih dibahas oleh netizen ataupun masyarakat tidak hanya di Lampung bahkan juga di Indonesia. Tapi kali ini kita akan fokus ke salah satu kasus yang baru saja terjadi di Provinsi Lampung. Atau tepatnya adalah terkait dengan kasus polisi yang mendapatkan sabu sebanyak 6,19 kg dari seorang Kades di Tiuh Memon, yaitu Tony Aritama. Nah, untuk membahas seperti apa proses pengungkapan kasusnya dan juga bagaimana sekarang tersangkanya dan hukuman apa yang akan diterima oleh tersangka, kita akan mengobrol lebih jauh, berbincang langsung bersama dengan Kasubdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Lampung, yaitu AKBP Sastra Budi. Halo Bang, selamat sore. Selamat sore Mbak Mutiara. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik. Oke, ini masih di kantor ya sepertinya Bang? Ya, masih di kantor. Oke, nah Bang, ini kan terkait dengan penemuan narkoba ya yang ditemukan di rumah salah satu Kades di Tiuh Memon ya. Bisa dijelaskan nggak sih Bang, seperti apa nih awal mula penemuan dari kasus ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ini bukan penemuan ya. Nah, jadi berawal dari ini kita ucapkan terima kasih, berawal dari laporan masyarakat bahwa diduga marak sekali peredaran narkotika, khususnya sabu di wilayah baik itu Pesawaran maupun Tanggamus, Pringsewu. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan dan patut diduga ada salah satu oknum. Kemudian kami melakukan penangkapan. Begitu dilakukan penangkapan, kemudian setelah dilakukan penangkapan, dari hasil interogasi kepada saudara FN yang kita lakukan penangkapan pertama, mengarah kepada oknum yang dimaksud, yaitu seorang Kades, yang mana kita sudah dapat informasi, memang dalam proses penyelidikan Direktorat Narkoba. Kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap FN, ya kami kembangkan mengarah kepada oknum Kades, kemudian dilakukan penangkapan terhadap oknum Kades tersebut. Baik. Dalam proses penangkapan yang dilakukan, ya ditemukan barang bukti narkotikanya ya kurang lebih yaitu 6 kilo bruto ya, 6,18 kilo bruto. Dan kami lakukan penangkapan dan sementara tersangka maupun barang bukti ya sudah kita amankan di Direktorat dalam proses penyidikan. Sementara itu Mbak. Oke, baik. Nah, sejauh ini dari proses penangkapan tersangka yang merupakan oknum Kades ini, kalau boleh tahu itu kapan terjadinya? Kalau penyelidikan ya memang sudah kita lakukan ya, sudah beberapa minggu ini. Nah, ini itu tanggal 31 Mbak, tanggal 31 hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 8 itu kita lakukan penangkapan terhadap saudara FN terlebih dahulu. Dari FN, kemudian kita lakukan penangkapan terhadap saudara T, yaitu TA, yaitu seorang Kades ya, oknum Kades. Kemudian kita lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, yaitu sebanyak 6 kilo. Jadi hari Rabu Mbak, hari Rabu tanggal 31. Baik. Itu pukul 8. Kalau oknum Kadesnya itu sore Mbak, sore kita lakukan penangkapan.
Oke, jadi kalau misalkan untuk tersangka awal ya sebelum dilakukan pengembangan dan akhirnya menangkap Oknum Kades ini dilakukannya pada pagi hari yaitu tepatnya pada jam 8 pagi pada 31 Mei 2023 kemarin. Lalu kalau untuk Kadesnya sendiri tertangkapnya di sore harinya, betul seperti itu ya Ya Bang sore, ya? ya sore hari, betul. Oke. Nah, Bang, kalau saat proses penangkapan sendiri nih, Bang, ini terjadinya di mana, Bang? Penangkapan tersangka ini dan apakah ada perlawanan saat dilakukan penangkapan atau seperti apa? Tidak ada perlawanan karena pada saat itu ya memang sudah kita eh, ya persiapkan ya, kita atur strategi dan kita lakukan penangkapan di tepatnya di rumah kontrakan saudara FN. Baik. Itu kedua baik FN ataupun TA yang merupakan Oknum Kades ditemukannya di tempat yang sama itu ya, Bang? Eh, di tempat yang sama, tetapi pada saat penangkapan itu berbeda waktu ya. Oke, jadi masih di tempat yang sama Ya, yaitu di kontrakan FN tapi di waktu yang berbeda seperti itu, Bang. ya betul ya. Nah, ini kan ditemukan barang bukti berupa narkotika ini jenis sabu ya, Bang ya? Ya betul ya, narkotika jenis sabu. Kurang lebih berat brutonya adalah sekitar 6 kilograman gitu kan. Nah, ini ditemukannya posisinya di mana, Bang? Apakah terbungkus kardus atau seperti apa, Bang? Eh, jadi ini di rumah kontrakan yang dibilang biasanya gudang ya. Kita jadi pada saat dilakukan penggeledahan di dalam tas dan masing-masing barang bukti tersebut ya terbungkus dengan dengan plastik bungkus seperti teh Cina itu. Nah itu ada empat bungkus ya, ada 4 bungkus yang teh Cina, kemudian 10 bungkus yang sedang berisi sabu dan di dalam satu tas ransel warna hitam. Nah itu yang kita temukan pada saat itu. Dan disembunyikan waktu itu. Didapat pada saat kita lakukan penggeledahan. Jadi saat penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa sabu tadi seberat 6 kg kurang lebihnya. Nah, kalau misalkan nih Bang, ini kan sudah ada temuan seberat 6 kg. Apakah akan ditemukan adanya kemungkinan ya ditemukannya barang bukti lainnya gitu menyusul dari penemuan ini? Ya sementara kan masih kita kembangkan, Mbak. Baik. Ya masih ada proses penyelidikan, pengembangan terkait dengan jaringan ya, jaringan karena kita duga ini kan jaringan Sumatera ini. Oke, Ya jaringan. di asal barang bukti, siapa lagi dan lain sebagainya. Sehingga kita minta mudah-mudahan ya oknum yang sudah kita amankan ini mereka kooperatif mau memberitahu jaringan yang ada. Baik. Nah, dua Tapi yang oknum. jelas dengan sekarang masih kita kembangkan ini. Oke, baik. Nah, 2 oknum ini sendiri yang sudah ditangkap dan salah satunya adalah oknum kepala desa ini merupakan kurir, Bang. Statusnya sebagai kurir atau seperti apa, Bang? Ya FN ini ya bisa dibilang ya ini sementara ya Mbak ya dalam proses Baik. interogasi maupun pemeriksaan yang kita lakukan dia perantara. Kemudian kalau Kades ini yang masuk kategori ya dilihat sendirilah barang buktinya dengan jumlah yang cukup besar ini masuk kategori bandar. Kategori bandar ya. Kalau misalkan untuk Ya. kepala desanya sendiri, sedangkan untuk FM tadi kategorinya adalah perantara, seperti itu ya Bang ya, untuk sementara ini. Ya betul ya Mbak. Oke. Nah, ini kan sudah ditemukan dua tersangka dan masih dalam proses pengembangan ternyata kasus ini. Berarti memang ada kemungkinan bahwasannya akan ditemukan tersangka lainnya ya Bang dalam kasus penangkapan kedua tersangka ini. Ya ini masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan. Ya tidak menutup kemungkinan Pak. Mudah-mudahan kita Ya, bisa mudah-mudahan segera ditangkap karena kan ini merupakan jaringan di Sumatera ini ya. Bisa dikatakan jaringan yang cukup besar ini ya Bang ya. Ya cukup besar. Nah kalau dari tersangka sendiri udah ada informasi ataupun pengakuan mereka menjual barang haram ini kemana saja Bang alurnya? Ya mohon maaf ini masih dalam proses Mbak. Masih dalam proses. Baik. Masih dalam proses penyidikan kita ya. Nah selama proses penangkapan tersangka apakah terdapat kendala Bang dalam melakukan penangkapan dari tersangka ini?
Bagaimana Mbak? Saat melakukan penangkapan kepada kedua tersangka, apakah terdapat kendala yang dialami oleh para petugas? Syukur alhamdulillah tidak ada kendala dan kita Baik. cukup bagus dibantu juga oleh masyarakat sekitarnya. Nah, kalau misalkan untuk Oknum Kades sendiri, ini memang kadesnya aktif statusnya ya, masih berstatus sebagai seorang kades di Tiuh Memon ini ya Bang? Ya masih berstatus sebagai kepala desa. Nah, dengan status kepala desanya, kira-kira nih Bang, apa sejauh ini hukuman yang akan diberikan kepada kedua tersangka dan salah satunya nih kepada Oknum si Kades ini Bang? Ya, jadi ya kepada siapa saja ini, apalagi dia sebagai oknum. Jadi kalau kita kenakan ya kenakan pasal 114 ayat 2, kemudian 112 ayat 2 maupun 1 Yonto 132. Nah, itu yang kita terapkan pasal kepada oknum seorang kades ini maupun terhadap si FN sebagai perantaranya. Oke, baik. Ini kan kades ya dan masih berstatus sebagai kades, tapi ternyata dia ini istilahnya menjual barang-barang haram. Nah, lalu apakah dengan ditetapkannya tersangka ini, akankah status kadesnya ini langsung otomatis dialihkan berganti atau seperti apa, Bang? Yang jelas setelah kita lakukan proses penyidikan, nanti akan kita sampaikan juga, akan kita informasikan juga kepada ya dari camat maupun bupati, sehingga ya silakan yang berkompeten nanti untuk mengambil tindakan terkait dengan status dia sebagai seorang kades ini. Oke, Bang, untuk kan ini kan tadi Bang Sastra bilang bahwasannya memang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut ya untuk mengetahui bagaimana alurnya dan juga siapa saja tersangka lainnya. Nah, untuk mengungkap siapa saja tersangka lainnya, ini pihak Polda Lampung sendiri tuh mengajak kerjasama dengan siapa nih ya Bang ya? Ya banyak yang kita ini, ya yang kita bekerja sama baik dari kepolisian sendiri maupun dari pihak-pihak lain ya untuk supaya kita bisa memutus maupun mengungkap jaringan ini. Nah, kalau misalkan ini Bang, apakah temuan seorang oknum kades menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini temuan pertamakah atau sebenarnya memang sudah pernah ada temuan lainnya serupa seperti ini nih Bang, yang pernah terjadi di Provinsi Lampung mungkin? Sementara semenjak saya sebagai Kasubdit di Direktorat, ya ini baru yang pertama seorang kepala desa menjadi, bisa kita katakan ya bandar narkotika jenis sabu dengan jumlah yang besar. Oke. Dan sejauh ini memang kita lihat 6 kg ini cukup besar sekali. Nah, kalau misalkan itu diuangkan, kira-kira berapa nih totalnya itu, Bang? Ya cukup besar Mbak, ini 6 kilo ini bisa kalau diuangkan ini bisa sekitar 6 M-an ini Mbak. Luar biasa sekali berarti ini ya. Luar biasa ini. Nah, ini kan bisa dikatakan tadi oleh Bang Sastra bahwasannya ini bisa dijadikan sebagai kasus pertama ya, atau temuan pertama bahwasannya oknum kades terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Lalu apa nih yang kira-kira harus dilakukan oleh pihak Polda Lampung atau juga dari pihak Direktorat Reserse Narkoba Lampung untuk mengatasi kasus peredaran narkoba yang ada di Provinsi Lampung, Bang? Yang jelas kami terus melakukan penegakan hukum, Mbak. Terus melakukan penegakan hukum terkait dengan peredaran gelap narkotika ini. Kemudian kami pun juga di samping itu juga bekerjasama dengan para penggiat-penggiat untuk melakukan sosialisasi terkait dengan peredaran gelap narkotika ini. Ya mungkin demikian, Mbak. Dan ini pun juga sudah berjalan, Mbak. Sudah berjalan. Jadi kita pun juga melakukan himbauan-himbauan sosialisasi
terkait dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Oke, baik. Nah, kalau untuk tersangka sendiri ini sekarang posisinya di mana ini ya Bang ya? Saat ini masih diamankan di lokasi mana ini Bang? Diamankan di Polda Lampung, Mbak. Oke, baik. Oke Bang, sejauh ini kan sudah dijelaskan bahwasannya dari pihak Direktorat Narkoba Lampung sendiri akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah kejadian ini supaya tidak terulang kembali. Nah, Bang, apa nih himbauannya kepada masyarakat supaya tidak tergiur untuk melakukan, bisa dikatakan ini merupakan pekerjaan yang haram ya dilakukan karena bisa merugikan banyak orang dan juga masa depan negara nih. Apa Bang saran yang bisa diberikan kepada masyarakat khususnya di Provinsi Lampung? Ya, kami sampaikan kepada masyarakat kita, khususnya di Provinsi Lampung, ya agar menjauhi narkoba, baik kita sebagai pemakai ataupun pengguna, apalagi sampai kita yang menjadi baik itu perantara, apalagi sampai menjadi bandar. Kami harapkan jauhi ini, karena ini di samping melanggar hukum, ini pun juga dapat merusak generasi bangsa khususnya di Provinsi Lampung. Jadi kita harapkan kepada masyarakat apabila mungkin mengetahui, menemukan, mendapatkan informasi, ya segera sampaikan kepada kami aparat penegak hukum, itu di Polsek, di Polres maupun di Polda Lampung. Demikianlah. Oke. Bang, sejauh ini mungkin ini pertanyaan terakhir. Nah, kalau untuk tersangka Oknum Kades sendiri, dia ini melakukan aksinya dengan motif apa Bang? Sudah diketahui belum informasi tersebut? Jadi kalau sementara dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, ini dari keterangan ya, dari keterangan si oknum kepala desa ini, ya karena ada hutang piutang, kan demikian. Tetapi ya ini silakan dia sampaikan demikian, makanya kita sampaikan kepada si tersangka ini ya agar kooperatif dan jujur, ya terutama terkait dengan jaringan. Kalau motif mungkin hutang atau piutang ini, ya ini bisa benar atau tidak, ya si oknum sendiri yang mengetahui persisnya gitu, Mbak. Oke, baik. Baik Bang, mungkin itu saja nih Bang pertanyaan atau obrolan kita terkait dengan penangkapan tersangka dari penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Provinsi Lampung, dan salah satu tersangkanya merupakan Oknum Kades Tiuh Memon yang saat ini sudah diamankan di Polda Lampung. Baik Bang Sastra, terima kasih banyak atas waktunya dan informasinya. Baik, terima kasih Mbak, selamat sore. Selamat sore, semoga lancar terus ya Bang untuk proses penyelidikan lebih lanjutnya dan tersangka lainnya bisa diungkap ini ya Bang. Amin, terima kasih, tolong doanya. Ya, sampai jumpa di lain waktu Bang Sastra. Baik, Tribuners, mungkin itu saja wawancara eksklusif Mutiara bersama dengan Kasubdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Lampung, AKBP Sastra Budi, di mana kita tadi sudah membahas seperti apa awal mula dari kasus penangkapan seorang oknum Kades yang ternyata saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika atau narkoba jenis sabu seberat 6,18 kg di kontrakannya. Nah Tribuners, kita sebagai masyarakat ketika menemukan kejadian-kejadian seperti ini harap segera laporkan ke pihak kepolisian ataupun pihak terkait agar kasus ini bisa segera ditangani dan tidak merugikan masa depan bangsa tentunya. Ya Tribuners, mungkin itu saja perbincangan Mutiara dalam wawancara eksklusif Tribun Lampung, dan sampai jumpa di tayangan